وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Sujud merupakan ibadah yang harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita, sujud merupakan gerakan terendah dalam gerakan salat. Namun pernahkah kita perhatikan bahwasannya di luar sana ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang senantiasa kita lihat setiap harinya terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat. Ternyata matahari itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian kemana matahari ini pergi?" Maka para sahabatnya pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqariha tahta arsh." Sesungguhnya matahari ini setiap hari itu berjalan terus sampai berhenti ke tempat peredarannya, yaitu berhenti di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fatakhirra sajidatan, maka matahari pun sujud, terus sujud sampai dikatakan kepada matahari, "Irtafi'i, wahai matahari bangunlah. Irji'i min haitsu ji'ti." Bangun, kemudian kembalilah ke tempat semula engkau datang, yaitu ke tempat terbitmu. Maka matahari pun terus berjalan dan keluar di pagi hari dari tempat terbitnya, yaitu dari arah timur. Dan manusia tidak menganggap itu aneh, hal yang biasa. Matahari terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat, biasa. Sampai pada suatu hari nanti, ketika matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kepada matahari, "Irtafi'i, wahai matahari, bangkitlah engkau, bangunlah engkau. Asbahi tali'an min maghribik." Bangunlah engkau dan keluarlah engkau dari arah barat. Terbitlah engkau dari arah barat. Maka matahari pun terbit dari arah barat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adadaruna matadzalikum? Matadzakum?" Wahai sahabatku, tahukah kapan terjadinya itu, yaitu matahari terbit dari arah barat? Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 158, "La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan ulama yang lainnya. Hadis ini menggambarkan kepada kita makhluk terbesar di alam semesta ini, yaitu matahari. Menurut sebagian orang, bahkan dikatakan sebagai sumber cahaya, sumber energi panas. Itu pun mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia yang begitu kecil, ya, tidak bisa dibandingkan besarnya manusia dengan matahari, karena saking kecilnya manusia. Namun banyak manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai kaum muslimin, mengenai sujudnya matahari ini, tentu kita tidak bisa membayangkannya, karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk sujud kepada Allah dengan berbagai macam bentuk mereka sujud kepada Allah. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun sujudnya matahari, maka hal itu dengan perbedaan yang diciptakan oleh Allah baginya. Kita nggak mengetahui bagaimana cara sujudnya, namun kita wajib beriman dengan kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, karena beliau shadiqul masduq, yang benar dan lagi dibenarkan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan matahari sujud di bawah arsy, kita tugasnya cukup beriman, karena hal itu perkara gaib, kita tidak mengetahuinya. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, setiap makhluk sujud karena keagungan Allah, baik suka maupun terpaksa.
dan sujudnya segala sesuatu itu berbeda-beda sesuai dengan pribadinya masing-masing makhluk. Kalau kita manusia, sujudnya seperti yang kita ketahui. Namun burung, pohon, lautan, semuanya sujud kepada Allah dengan sujud yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.